Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran bahasa Arab dengan judul Dasar-dasar Teori Pembelajaran Bahasa Arab. Saya di sini bersama dua teman saya, Alfira Nur Aziza Firdaus dan Kurota Ayun Maulidia. Nah, di sini apakah kalian sudah tahu apa itu kegiatan mengajar? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan mengajar ya. Kegiatan mengajar tergolong bukan perkara yang mudah karena mengajar bukan tentang kegiatan menceritakan, menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Begitu juga dengan belajar. Belajar juga bisa dirasa mudah jika dilakukan dengan istiqomah. Dan kita belajar dengan keadaan suasana hati yang senang. Jadi belajarnya bisa cepat kita tangkap gitu. Belajar juga membutuhkan keikutsertaan mental dan kerja sama peserta didik. Next, Mbak. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran bahasa. Yang pertama, teori ilmu jiwa. Teori ilmu jiwa yang pertama yakni, oh maaf, maksud saya teori ilmu jiwa mempunyai pengertian, maaf, para ahli psikolog mempunyai kesepakatan tentang unsur internal dan unsur eksternal dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, unsur internal ini terdiri dari minat, bakat, kemauan, serta pengalaman yang dibuat bekal dalam diri pembelajar. Sedangkan unsur eksternal mempunyai komponen yakni pendidik, buku atau bahan materi, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, dari kedua unsur tersebut melahirkan dua teori atau pandangan, yakni teori behavioristik yang mempunyai fokus pada unsur-unsur eksternal dan teori kognitif yang memusatkan perhatiannya pada unsur internal. Selain dua teori tersebut, teori ilmu jiwa juga terdiri dari teori nativistik dan teori konstruktivistik. Berikut saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai teori-teori tersebut. Yang pertama, teori nativistik. Berasal dari kata nativistik, kata nativistik berasal dari kata natif yang artinya kelahiran. Teori nativistik ini dikemukakan oleh filsafat nativisme sebagai bentuk dari filsafat idealisme dan melahirkan pandangan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak ditentukan oleh hereditas atau pembawaan sejak ia lahir dan faktor alam yang bersifat kodrati. Arthur mengatakan Arthur adalah pelopor teori ini dari filosof Jerman. Ia mempunyai pendapat bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh faktor faktor nativus, yaitu faktor bawaan atau keturunan. Dan teori ini mempunyai kesan seakan-akan keadaan seseorang telah ditentukan sejak sebelumnya, sesuai dengan sifat atau keturunan yang tidak dapat dirubah.
Nah, teori nativistik ini sebagai bentuk bantahan terhadap teori behavioristik. Teori ini mempunyai pendapat bahwa dalam hal pemeroleh bahasa pertama anak adalah dari penggunaan kemampuan linguistiknya yang telah diprogram oleh gen bawaan si anak. Menurut Chomsky berpendapat bahwa terlalu kompleks mempelajari bahasa dengan waktu yang dekat. Menurutnya, bahasa hanya bisa dikuasai oleh manusia dengan alasan yang pertama, etika atau perilaku dalam mengucapkan bahasa merupakan sesuatu yang diturunkan secara universal. Pola bahasa berkembang dan lingkungan hanya sebagai peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Yang kedua, dengan waktu yang singkat, bahasa dapat dikuasai seberapa lama latihannya tidak berpengaruh. Poin kedua ini sangat bertolak belakang dengan teori behavioristik. Nah, hal demikian sangat bertentangan dengan realita yang ada. Karena sudah ada bukti sejak dulu hingga sekarang, saat ini para orang tua dan pendidik, baik saat di lingkungan sekolah ataupun rumah, mereka tetap mendidik anaknya. Karena pendidikan terbukti sangat berpengaruh dan menjadi unsur terpenting dalam membantu perkembangan anak yang diharapkan. Dengan ini, maka teori nativistik tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dipertahankan, sehingga tidak perlu mengambil pemahaman teori ini secara keseluruhan untuk dasar teori pembelajaran bahasa. Nah, untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayun. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Terdapat beberapa tahapan yang dinilai penting, dengan demikian dibuat relatif terinci. Berdasarkan sejumlah literatur tentang tahapan pembelajaran yang konstruktivis, terlihat bahwa pembelajaran yang konstruktivis terdiri dari 5 tahapan yang saling berurutan. Yang pertama, pendahuluan. Tahap penyiapan pembelajaran untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kedua, eksplorasi. Tahap pengidentifikasian dan pengaktifan pengetahuan awal pembelajaran. Ketiga, restrukturasi. Tahap restrukturasi pengetahuan awal pembelajaran agar terbentuk konsep yang diharapkan. Keempat, aplikasi. Tahap penerapan konsep yang telah dibangun pada konteks atau kondisi yang berbeda ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, evaluasi. Tahap peninjauan kembali yang telah terjadi pada diri pembelajaran berkaitan dengan sesuatu konsep atau pembelajaran. Selanjutnya, tahap-tahap pembelajaran konstruktivisme. Selanjutnya teori kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti kauning atau mengetahui, yang dalam arti luasnya berarti perolehan, penataan, dan penugasan atau pengetahuan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan penalaran
dan pemecahan masalah dalam perkembangan. Tahap-tahap perkembangan kognitif terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahap sensori motor. Berkisar antara usia sejak lahir sampai 2 tahun. Gambarannya, bayi bergerak dari pergerakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan perkiraan simbolis. Yang kedua, tahap preoperasional, yaitu berkisar antara 2 sampai 7 tahun. Gambarannya, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar, atau kata dan gambar menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis. Yang ketiga, tahap Conrad operasional, yaitu berkisar antara usia 7 sampai 11 tahun. Gambarannya, anak dapat berpikir secara logis mengenai hal yang konkret dan mengklarifikasikan benda ke dalam bentuk yang berbeda. Yang terakhir, tahap formal operasional, yaitu berkisar antara usia 11 sampai 15 tahun. Gambarannya, remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan idealistis. Selanjutnya, teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik adalah teori perspektif behavioral fokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku, reaktif, atau respon hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan dan bisa ditentukan. Ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia, bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan, pengalaman, batin, dan dikesampingkan, serta gerak-gerik pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan, bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak didasari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks refleks atau suatu mesin ketiga. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Vira. Oke, selain teori ilmu jiwa, ada juga teori ilmu bahasa atau yang biasa disebut linguistik. Adanya bahasa yang sangat penting tersebut mendorong para ahli agar menciptakan sebuah sub-ilmu tertentu tentang bahasa. Perbedaan metode dalam mengajarkan bahasa dipengaruhi oleh perbedaan pandangan tentang hakikat bahasa dan perbedaan pada
cara menganalisa dan mendeskripsikan bahasa. Beberapa hasil penelitian dan pemikiran ahli bahasa ini menciptakan dua aliran penting dalam pembahasan teori ilmu bahasa, yakni aliran struktural dan aliran transformasi generatif. Yang pertama, aliran struktural. Aliran ini dirintis oleh linguis dari Swiss, Ferdinand de Saussure, pada tahun 1857 sampai 1913, yang selanjutnya dikembangkan secara signifikan oleh Leonard Bloomfield. Ialah yang mencantumkan dasar-dasar linguis struktural berdasarkan penelitian yang menggunakan metode penelitian ilmiah yang biasa digunakan dalam ilmu pengetahuan alam atau sains. Adapun berdasarkan teori kebahasaan tersebut, telah ditetapkan beberapa prinsip tentang pembelajaran bahasa. Antara lain yakni kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan dengan latihan menirukan dan menghafal secara berulang-ulang. Wajib dilakukan secara intensif. Pendidik harus mendapatkan peran utama dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, karena bahasa lisan ialah sumber utama dari bahasa, oleh karena itu, guru harus memulai pelajaran dengan cara menyimak, dilanjutkan berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga, hasil perbandingan antara bahasa ibu dan bahasa yang dipelajari digunakan sebagai pemilihan materi pelajaran dan latihan-latihan. Yang keempat, diberikan fokus yang besar kepada wujud luar dari bahasa, yakni pengucapan yang fasih, ejaan, dan pelafalan yang tepat, dan struktur yang benar, dan lain-lain. Teori linguistik struktural ini sama halnya dengan teori-teori psikolog Behaviorist yang menjadi landasan bagi metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa. Next. Adapun beberapa kembali Yun. Adapun beberapa teori bahasa yang disebutkan menurut aliran ini antara lain bahasa itu pertama adalah ujaran atau lisan. Yang kedua, kemampuan dalam berbahasa diperoleh dari kebiasaan yang ditambah dengan latihan dan penguatan. Yang ketiga, setiap bahasa mempunyai sistem tersendiri yang berbeda-beda dari bahasa lain. Yang keempat, pada setiap bahasa memiliki sistem yang lengkap dan cukup untuk mengungkapkan maksud dari pembicara. Yang kelima, semua bahasa berkembang mengikuti perubahan zaman karena terjadinya relasi dengan bahasa lain. Yang keenam, yakni sumber utama dan pertama dalam kebakuan bahasa adalah penutur bahasa tersebut. Bukan dari lembaga ilmiah, pusat bahasa, ataupun aliran-aliran gramatika. Next. Yang kedua, yakni aliran transformasi generatif. Pelopor aliran ini adalah linguis Amerika, yakni Noam Chomsky. Pada tahun 1957, merilis buku dengan judul Language Structures yang membahas tentang tata bahasa. Dan dengan teori tata bahasa generatif transformasinya, ia telah membuat satu sejarah baru dalam dunia psikolinguistik. Teori generatif transformasi yang ditetapkan oleh Chomsky adalah teori linguistik modern paling menonjol yang menggambarkan kemampuan akal bercerita dan perolehannya, serta hubungannya dengan akal dan pengetahuan manusia. Tata bahasa transformasi ini adalah proses produksi kalimat melalui perantara kaidah-kaidah transformasi atau transformational rule, yakni mengalihkan struktur dalam bahasa kepada struktur luar bahasa. Kemudian struktur luar bahasa tersebut dianalisis.
Terima kasih uh, untuk presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada saat diskusi di kelas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.